Iya sih. Menurut gua sih kalau prank itu bukan kayak gitu sih kok. Iya, menurut gue juga bukan kayak gitu dan ini emang bener-bener pure kelewatan dan dia ini emang udah niat banget sih kayak gitu. Iya sih. Dan gua lihat di YouTube dia aneh-aneh gitu konten-kontennya. Tahu kan lo? Sampah semua, sampah gue bilang sampah itu YouTube. Tapi kan itu pemersatu bangsa loh. Nggak ada pemersatu bangsa anjing. Yang namanya konten sampah ya sampah aja. Gue juga apa namanya nggak suka sama YouTuber satu itu. Masuk, keluar, enak. Ya kali ini gua bikin podcast lagi bersama siapa nama lo? Ilham Mustiko Waluyo, panggil aja Ilham. Yo yo. Oh, yang PHK kemarin kan? Ya, anjing. Ya kok. Sekarang gua mau bahas itu kok. Mau bahas trending yang kemarin nih. Masalah Yang Ferdian mana sama nih? masalah Ferdian sama Oh, yang ini ya, yang apa namanya, yang ngasih apa namanya kotak makanan yang isinya sampah itu kan? ya sama dikasihnya sama banci-banci. Lu tahu kan? Iya, ya, tahu tahu tahu. Ya menurut lu gimana kok masalah itu? Menurut gue sih, kalau misalnya emang mau ngerjain, tapi nggak ngerjainnya nggak separah itu sih, men. Menurut gue kayak gitu. Dan yang kedua, ini sih terlalu kelewatan sih namanya. Ya namanya misalnya apa namanya? Ini emang niat dia niat pure jahat sih sebenarnya. Ini bukan prank lagi gitu. Iya sih. Menurut gua sih kalau prank itu bukan kayak gitu sih kok. Iya, menurut gue juga bukan kayak gitu dan ini emang bener-bener pure kelewatan dan dia ini emang udah niat banget sih kayak gitu. Iya sih. Dan gua lihat di YouTube dia aneh-aneh gitu konten-kontennya. Tahu kan lo? Sampah semua, sampah gue bilang sampah itu YouTube. Tapi kan itu pemersatu bangsa loh. Nggak ada pemersatu bangsa anjing. Yang namanya konten sampah ya sampah aja. Gue juga apa namanya nggak suka sama YouTuber satu itu. Sama kayak konten dia yang kemarin ya, sampah banget ya. Iyalah, udah jelas. Kalau misalnya dia emang bener-bener mau apa namanya, emang mau membagi-bagikan sesuatu hal yang baik, sok atau mangga, tapi jangan sampai dia itu bikin apa namanya, bikin nasi kotak banyak, bungkus kotak nasi kan, lu tahu sendiri yang buat apa namanya, hadiran gitulah, tahlilan, sorry sorry, yang tahlilan gitu kan ada kayak nasi kotak gitu. Nah, kalau misalnya dia emang mau bagi-bagi sesuatu hal yang baik, ya sok mangga gitu. Jangan sampai eh, kebaikan yang harusnya lu berbagi buat orang lain malah jadi bumerang buat lu sendiri dalam artian lu apa namanya cuman pengen bercanda tapi malah jadi bumerang buat lu sendiri. Jadi kayak apa namanya? eh jadi kayak senjata makan tuan lah. Iya sih. Dan niat dia sih, gua lihat-lihat dia nggak suka sama banci sih kok. Ya gimana ya, semua orang itu punya hak sendiri, hak masing-masing dalam menilai orang. Tapi kalau misalnya emang dia nggak suka sama banci ataupun ya gimana ya, ya harusnya dia punya etika dong. Jadi lu selama sekolah itu lu dididik sama guru lu, itu kayak gimana kalau bisa etika lu anjlok begitu sama banci. Banci juga kan dia sebenarnya juga nggak mau jadi banci, men. Karena dia apa namanya? Karena dia punya tanggungan hidup mungkin ataupun ada yang harus dibiayain gitu kan. Dan sebenarnya banci itu juga nggak mau jadi banci gitu. Cuman karena ya ada takutnya kebutuhan-kebutuhan kayak gitulah, men. Sebenarnya ini nggak patut sih untuk diumbar-umbar apalagi sampai goblok lah itu emang. Keluarin aja untuk hendak lu kok. Bebas bebas. Ya gimana ya? Ya menurut gue sih itu hal terbodoh yang pernah ada gitu di YouTube. Gue dan sebelumnya juga emang pernah ngeliat ada orang yang naik motor yang ngasih nasi kotak tuh.
yang ternyata ya isinya nggak ada ya gitu. Itu menurut gue sih udah ini apaan sih, kalau emang misalnya lu mau ngasih ya ngasih gitu, jangan sampai udah dikasih nggak taunya cuman isinya sampah gitu. Itu parah sih menurut gua nggak suka orang yang kayak gitu. Itu jatuhnya bukan jokes gitu. Ada orang berpikiran ya elah cuman gitu doang, gak usah baper kenapa. Gini men, yang namanya baper sama yang namanya bawa apa namanya, baper sama yang apa sih namanya, kayak lebih jokes ya. Baper sama jokes yang keterlaluan tuh beda men. Semua orang punya sudut pandang berbeda-beda nih. Contohnya gua ngeliat hal yang seperti itu, ngerasa kayak apa namanya, ini tuh nggak pantas gitu. Ini bukan jokes gitu. Jokesnya jokes dark gitu. Yang harusnya lu mau ngasih kebaikan, malah nggak taunya itu bohongan gitu. Itu dark banget sih menurut gua. Ya tapi tergantung orang lain sih. Semua orang kan punya selera humor yang berbeda-beda. Gitu aja sih. Tapi sih ini bukan humor kok. Ini jatuhnya melecehkan, udah melecehkan orang sih. Ya gimana ya, mau melecehkan juga iya, mau apa namanya, banyak lah, banyak terlalu banyak buruknya daripada baiknya kalau kayak gini. Sampai didatengin polisi tuh berarti dia udah kelewatan, men. Iya sih. Itu bukan baik kok, Iya, udah kelewatan banget sih kok. iya kan gue udah bilang kelewatan, cuy. Ah, lu gimana sih? Iya sih. Itu aja lo mau Iya. sampaikan. Dan ada nggak kata-kata lu lagi untuk dia? Ya, untuk orang tersebut, ya next time mungkin untuk yang sekarang ini udahlah, video-video itu sampah menurut gua. Sampah banget. Dan untuk kedepannya gue mohon next time buatlah video-video yang lebih bermanfaat gitu, karena yang nonton bukan satu dua orang dewasa aja, bahkan anak kecil pun nonton. Dan ini jadi kayak seperti jadi apa namanya, jadi anak kecil tuh jadi kayak ah gue pengen nih ngeprank kayak gini biar gue viral. Nah itu salah satu keburukan men. Dan setiap satu keburukan menyebar, wah udahlah, dosanya segimana gue nggak tahu lah. Udah, nah, pokoknya intinya gue pengen kreator-kreator Indonesia itu yang lebih ke apa namanya, yang lebih mendidik lah, seperti kayak Just No Limit gitu. Just No Limit kan dia game tidak pernah menggunakan kata kasar, palingan hanya lu dan gue gitu doang kan. Dan menurut gue itu sih bagus, gue paling support sama Just No Limit. Dan mungkin semua kreator yang ada di Indonesia kan nggak mungkin kayak ini kan, kayak Just No Limit. Cuman ya intinya gue pengen kreator Indonesia itu kreatif, udah itu aja, dan bermanfaat gitu video-videonya. Hmm. Tapi kan gue lihat kan dia nggak bisa buat konten lagi karena dia udah dicari kan. Mungkin dia udah di penjara ntar. Kalau itu gue ngeliat videonya dia udah minta maaf dan oke lah, gak apa-apa lah, mungkin dia hilaf atau seperti apa. Lagian juga ini bulan puasa dan gue mohon untuk berubah ya, lebih baik ke depannya. Oke. Dan gue lihat di Twitter kemarin ada masalah anak SMA coret-coretan, lo tau kan? Oh iya iya. Apa tanggapan lo melihat itu? Udah tanggapan gue ya, jujur gue nggak pernah coret-coretan, Gaya jujur, lu lagi? karena jujur gue nggak pernah coret-coretan. Ini bulan puasa dan gue nggak mau bohong. Oh, Dan gue iya, iya, emang iya. sebandel-bandelnya gue ya gue nge-vape atau palingan ngerokok, nggak pernah sampai coret-coretan. Nah itu bandelnya gue. Tap- Kalau menurut gue coret-coretan itu nggak ada gunanya men, asli. Mendingan bajunya lu kumpulin, lu sumbangin. Ya sih, Dan kalau nggak, lebih baik kalau misalnya lu emang mau coret-coretan, ini kan lagi pandemi nih ya, iya, iya, iya. pandemi COVID-19. Ya lu bego aja gitu, udah disuruh lockdown, suruh di rumah diem-diem aja. Ini malah keluar dan coret-coretan. This is something moment yang menurut gue goblok gitu. Iya sih, Iya nggak goblok. sih? Tapi sih menurut Gunanya gua kalau apa coret-coretan gitu. itu sih boleh sih, tapi ini kan di pandemi Covid ini ya mengerti lah.
Ya, Gua dulu oke. pun coret-coretan kok. Tapi kan itu Iya, oke, sesuai. gini. Gini, ada beberapa sekolah yang membolehkan para siswa dan siswinya untuk coret-coretan. But kan sekarang lagi ada pandemi nih, men. Nah, itu ya harusnya ya nggak usah dilakukan gitu aja sih. Gua paham kok sama orang-orang yang di luar sana. Apaan sih maksudnya kayak gini kan juga ada beberapa sekolah boleh, iya, boleh. But sekarang kan lu tahu situasi dan momennya kan. Sekarang ada pandemi COVID-19. Seandainya kita kan nggak tahu nih siapa aja yang telah berinteraksi dengan orang lain nih. Misalnya lu sama gua nggak tahu nih lu udah berinteraksi sama siapa aja gitu kan. Nah, tahu-tahu dia ada apa namanya dia kena virus, terus nggak taunya lu juga kena, nah lu bergaul sama gua dan yang lainnya. Udah, gunanya lockdown tuh apa sekarang? Maksudnya eh, isolasi lu selama di rumah tuh apa gitu. Kalau misalnya lu masih keluar, masih coret-coretan. Nah, ya kan itu coret-coretan itu tanda-tanda kita kelulusan juga sih. Iya, tapi kan harus lihat situasi dan kondisinya. Nggak mungkin lu lagi kayak gini, lu apa namanya masih ikutan gitu loh, men. Mungkin pikiran dia, Karena kalau udah satu kena, mungkin pikiran dia, gimana ya? mungkin pikiran dia untuk mau training, mungkin untuk gimana ya? Eh, Gini loh, menurut gua, trending itu nggak penting. Kalau dalam hal nakal itu bodoh untuk ditrendingkan. tapi kan Kalau misalnya lu trending karena prestasi lu, gua apresiasi parah. Gua apresiasi parah. tapi sih kan zaman sekarang kan untuk training apapun orang melakukan yang hal-hal yang bodoh kok. Ya, itu sih tergantung orangnya. Kalau sudut pemikirannya, pokoknya semua orang tuh tergantung mindsetnya mereka sendiri-sendiri sih. Kalau mindsetnya kayak bocah ya mau gimana? Kita nggak punya hak untuk apa namanya ngasih tahu apa namanya buat ini dia. Kita hanya apa namanya sebatas untuk menegur saja sih, nggak lebih. Ya juga sih. Iya, Sampai ini gue lihat kan dia sudah-sudatan ada gambar burung dan apa ya gitu. itu emang orang bodoh. Kalau menurut gue itu emang orang bodoh. Dan jujur gue emang gimana ya? Gue punya mindset itu kayak eh kalau misalnya hal nggak berguna, nggak berfaedah, mending gue jauhin deh. Dan gue juga pernah kan teman gue ngajakin coret-coretan pernah. Terus teman-teman gue pada coret-coretan, pada gambar-gambar yang aneh. Gue cuman bisa liatin doang dari jauh. Dan cuman bisa nyumbang duit waktu itu 10.000 disuruh patungan buat beli pilok. Tapi gue nggak ikut coret-coretan karena gue tahu di sekolah gue nggak boleh coret-coretan dan gue ngikutin peraturan di sekolah dan eh kebesokan harinya teman-teman gue dipanggil dan itu jadi masuk koran di Bogor gitu. Jadi malu-maluin sendiri sih, diri sendiri sih. Menurut gue itu doang sih. Ya sih. Dan gue lihat juga dia sambil mabuk-mabukan juga. Gue lihat videonya juga. Kan Kan parah. parah tuh kan. Aduh, kalau itu udahlah, itu urusan mereka, itu urusan mereka. Intinya kita jangan sampai kayak seperti mereka. Itu aja sih. Ya Ya sih. sih. Ya, Ya, Apalagi nih, apalagi nih, apalagi. pendapat lu tentang itu apa? Biar dia kapok gitu, biar apa ya? Dia gue lihat kemarin minta maafnya nggak serius loh. Dan banyak juga yang ketawa-tawa loh. klarifikasinya. Klarifikasinya. Oh, gimana ya? Manusia itu kalau misalnya dia belum dapat hukuman, belum jerak dia. Jadi ya kalau bisa sih dihukum, tapi ya hukumnya sesuai dengan atas perbuatannya, jangan terlalu parah dan jangan terlalu ringan juga. Jadi sesuai dengan apa yang dia lakukan kesalahannya. Menurutku seperti itu. Dan kalau misalnya dia nggak jerak-jerak, nah baru ada hukuman beratnya gitu. Dan mungkin anak-anak yang coret-coret itu kan itu kayak emang udah tradisi sih dari dulu, jadi susah untuk jeraknya.
Jadi susah untuk jerahnya. Gimana ya? Untuk jerahnya sih baiknya sekolah ngasih kayak apa namanya sanksi kayak seperti eh surat kelakuan baik tidak turun, atau kalau misalnya ada yang ikutan coret-coret terus ketahuan harus ngapain apa namanya, harus ada sesuatu yang dikerjakan di sekolah, kayak di sekolah gua misalnya, kan di sekolah gua kan kalau ada yang coret-coret ketahuan itu kan dia harus kayak bersih-bersih sekolah, ngecat sekolah, ngebangun sekolah, maksudnya bantu-bantuin gitu para kuli yang lagi kerja gitu. Dan itu ya mungkin fair lah untuk sanksi mereka gitu aja sih biar dia jerak. Karena kan untuk coret-coretan ini kan eh, cuman di akhir-akhir kelulusan kan, jadi ya udah efek jerahnya palingan nggak ada lah, efek jerah mah pasti bakal kayak gitu-gitu lagi. Tapi sih menurut gua kalau jerat-jeratan itu sih boleh, tapi asal nggak anarkis gitu kok. Kalau Kalau anak anarkis itu udah Nah, iya, bener. Kalau terlalu anarkis, mendingan udahlah. Udahlah, gue nggak, kalau kayak gitu udah males. Emang banyak jamet-jamet yang, aduh, ya udahlah. kayak lu udah jamet jamet ya. ya. Gue nggak jamet, men. Mohon maaf aja nih. Teman-teman tuh Temen-temen kan lu kan banyak banyak jamet. jamet. Teman-teman gue, bukan gue. Pokoknya intinya, kalau teman lu ngelakuin hal yang salah, lu jangan ngikutin. Kecuali temen lu ngelakuin hal yang bermanfaat, lu ikutin, lu bakal akan apa namanya akan jadi bermanfaat juga gitu. Enggak sih. Iya sih. Ya, hadikumullah. Waduh, sorry Ben, gue lagi pilek deh. Tenang-tenang. Tenang. Ini nih Ini kan nih gua kan kemarin gua kemarin Jauh lihat ini juga kan cerita-cerita cerita-cerita sampai sampai ada di ada apa? di tanggapan. Tuguapan yang apa namanya tubuhnya tuh sampai ke situ-situ cerita-cerita. Oh, itu udah lama sih. Udah Kalau Udah itu lama tuh. udah lama kalau nggak salah. bukannya Bukannya baru-baru. Ya itu sih. Ya kalau kayak gitu sih itu harus ada tindakan dari polisi kalau seperti itu. Tindakan dari polisi biar dia kena efek jerah dan tidak ngelakuin hal bodohnya kembali di kemudian hari. ya sih. Iya sih. Lu iya sih mulu. Kan gua Kan gua hanya aja. nanya aja. Ya, Gua lihat masih ada aja trending Ferdian nih. Ferdian nih. Iyalah dia karena aduh pengen trending dengan melakukan hal yang bodoh. Dan gue nggak suka orang yang kayak gitu. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Oh iya, Oh iya. Masa Lalu lalu kok. kok. Masa Kenapa, lalu kenapa? lagi. lagi. Masalah Ya, gua. Kenapa? Yang mana? Di PHK? Oh gini. Jadi ceritanya gini. Eh, jadi perusahaan gua ini selama 6 bulan ini nggak memenuhi target, nggak mencapai targetnya. Dan perusahaan gua kena penalti. Penaltinya itu dalam berupa sanksinya itu membayar 60 juta ke pihak developer. Dan mau nggak mau bos gua harus nge-cut beberapa karyawannya, dan salah satunya gua. Dan gua karena emang gimana ya, selama 3 bulan ini gua belum ada penjualan sih, makanya wah susah banget kalau misalnya lu eh apa namanya, kalau lu baru terjun gitu di dunia properti itu lu rada susah, apalagi kalau jadi agent. Kalau lu jadi sebatas sales dan apa namanya, sales marketing di developernya sih lu rada enak karena ada kayak sistem kontrak gitu. Kalau misalnya lu agent, lu apa namanya, kapan aja bisa di-cut gitu. Tapi gue nggak tahu nih ya kalau misalnya di sales marketing developer yang lainnya kayak gimana. Cuman kalau di tempat gue itu kan gue agent. Nah di agent gue ini kan gue satu kantor sama developernya kan, dari sales marketing developernya kan. Nah sales marketing developernya ini dia kontrak gitu. Oke. Dan Dan gua kali ini gua gua lihat lihat temannya temannya si si Ferdian Ferdian ini ini udah udah ke ke kantor, kantor, tapi tapi si Ferdian ini nggak ada
Baper. lari kabur. Yang gue dengar berita, yang gue emang lihat dari berita tuh dia katanya kabur dan dia juga udah unggah video permintaan maafnya. Ya semoga aja dia jerah dan semoga aja dia bisa berubah jadi lebih baik. Ya gue sih yang gue harapin itu sebagai penikmat YouTube, penikmat media sosial lah. Gue harap nggak ada konten-konten sampah lagi. Penikmat itu ya penikmat toksik. Kalau toksik kalau toksik sih ya gue emang toksik sih orangnya. Gue jujur gue toksik. Ya, tuh kan lu tahu tuh. Berarti toksik ini kan boleh-boleh aja kok, tapi jangan apa ya? Jangan melakukan anarkis. Iya gini. Nah, lu toksik boleh dengan orang-orang yang benar-benar teman dekat lu dalam artian yang udah kenal diri lu sendiri dan lu nggak boleh toksik di depan orang lain yang belum lu kenal. Kayak misalnya gue baru kenal sama lu nih, baru beberapa jam. Anjing lu gini. Lalu kayak sama aja lu nantangin ribut gitu. Jadi toksik lah sesuai dengan eh, kondisinya, apa namanya situasi dan kondisinya seperti apa. Jangan lu toksik di depan orang. Lu sama aja kayak apaan sih nih orang sampah banget. Gue kalau ngeliat orang toksik nggak kenal gitu kayak apaan sih nih orang sampah banget. Gue gitu loh. Mana tahu kan dia nggak suka sama lu tuh toksik dia. Apaan ya? Kan gue udah bilang toksik boleh, tapi lihat situasi dan kondisi gitu. Kan gue kalau toksik ya gue ngeliat temen lah. Kalau temen gue enak, kayak nggak baperan dan lingkungannya juga apa namanya dalam keadaan nggak ramai, nggak apa namanya nggak lagi ada ini. Ya, lu toksik boleh, lu toksik di mana aja boleh, tapi lu harus lihat situasi dan kondisi. Di saat lu misalnya nih ya, lu lagi ngantri tiket, terus tiba-tiba lu lagi main game terus lu toksik. Ya lu ya lu yang orang ada di situ ya pasti bakal ngeliatin lu karena lu toksik. Dan otomatis itu akan menurunkan image lu gitu men. Iya, gua sih nggak toksik, gua sih orangnya baik-baik cok. Ya lah, perlu gue liatin toksik lu di cetak WA. Di Anjir cetak lu. biasa, kalau aslinya nggak kan. Iya. Gue lihat nih Iya. kok ada yang lucu nih. Wanted. Iya sih. Dead or Alive, Berdian Parleka 9.750. Hah? Wanted Apa? Dead or Alive, Berdian Parleka 9 juta. Live, anjir. Ya. Kayak One Piece. Dead or Alive. Dead or Alive. Ya itulah. Apa? Monkey D. Luffy. Ada Kayak gitu dan ada meme-nya. 1,5 miliar ini, Berry. Iya. Nggak, Gila lu. Gua liat Twitter nih tai. Siapa sih? Gua. Enggak gua Sekarang lagi lihat Twitter. sekarang lagi lihat Twitter. That one. Ada Wanted Oh. Berdian tuh. Ya terus kenapa anjir? Apa masalahnya? Apa problemnya? Kalau cari dapat untung, dapat Duit lo. Oh, skip. Males gua, nggak guna menurut gua kayak gitu. Lu nggak ada hak buat ikut-ikutan kayak gitu. Pahlawan. Anjir. Namanya pahlawan tuh, pahlawan, Cok. Bukan pahlawan. Sekarang gini, lu harus lu harus ngukur kemampuan diri lu. Kalau misalnya orang itu lebih ahli dalam pembunuhan, ahli dalam apa namanya kekerasan, sedangkan badan lu yang cungkring tinggi itu kurus, yang beratnya cuma 50 ke bawah, lu bisa apa anjir? Apalagi lu basically-nya nggak ada apa namanya, nggak ada self defense gitu, kayak nggak punya bela diri, lu tuh sama aja bodoh, mati konyol. Gua jauh juga, gua di Sumbar. Gua bilang lu nggak cari. Ya udah, kalau menurut gue ya gue harus mementingkan resikonya dulu, seberapa besar resikonya. Ya kalau misalnya lebih besar resikonya parah ya lebih baik nggak usah, mendingan orang-orang yang
kayak polisi atau TNI lah Kan yang lu kayak kan gitu. karate juga. Kan lu kan karate Kan juga. lu. Iya, karate kan lu. Kalau lu karate, taekwondo. Taekwondo Sama aja, kan. hampir bersama. Sama aja, hampir bersama kan. Ya kalau dia nggak ngusik hidup gue buat apa? Kecuali dia ngusik hidup gue baru Kan tuh ini gue dapat cari Kan itu. ini dapat uang, bro. uang. Uang, bro, uang. Jangan mementingkan uangnya lah. Kalau misalnya lu kenapa-napa di dalam pertarungan, Pahlawan. gimana? Pahlawan. Uangnya nggak Itu seberapa, pahlawan. mau apa Itu lu? pahlawan, boy. Biaya pengobatan dan biaya apa namanya imbalan yang lu terima tiba-tiba nggak sesuai, ya sama aja lu bodoh, Nah, ini kan- nanti konyol. Nah, ini kan pahlawan. intinya kan pahlawan. Jangan lu jangan lihat apa namanya titel pahlawannya. Lu salah kalau kayak gitu. Pahlawan itu diakui, bukan mengakui. Ya kan sekarang zaman Ya kan sekarang sekarang zaman sekarang orang-orang kan apa-apa harus diakui. orang-orang apa-apa harus diakui kok. Harus Itu bego sih. Kalau pengen apa namanya pengen viral pengen diakui itu sih dengan melakukan hal yang bodoh itu sih bego. Kan zaman sekarang kan Kecuali dan apa namanya niat dari awal, pokoknya intinya semua itu dari niat. Kalau niatnya awal apa namanya niat awalnya itu lu pengen membantu dengan secara ikhlas dengan tanpa harapan imbalan, pasti ada aja jalannya. Tapi kalau lu pengen ria, pengen umbar-umbar, kok ini lo gue pengen viral lo, gue bisa jadi pahlawan lo, nah itu bego namanya. Niat lu aja udah jelek, yang ada lu kena azab. kan zaman sekarang nggak ada. kan zaman sekarang dia ada nggak dia gimana ya? nggak gimana Dia ya? nggak peduli azab. Dia nggak peduli dosa azab, itu. Yang penting dosa itu. uang, Yang penting dia uang. uang kok. Akhir zaman Itulah, bro. lu Ya, tobatlah itulah lagi. tobatlah lagi. Intinya gue pengen kerja yang halal, yang kerja apa namanya bener-bener kerja yang menurut gue masuk logika, ya gue kerjain. Selama itu masih halal akan gue lakuin. Tapi kalau penuh dengan resiko kayak seperti yang lu bilang tadi tuh, yang wanted dead or alive, itu menurut gue itu khusus buat orang-orang yang sudah terlatih aja sih. Kan lu udah terlatih Karena hidup gue nggak mau nyari masalah, gue pengen damai-damai aja. Kalau gue misalnya ada rezeki banyak, gue pengen ngebantu, dan nggak mau gue ubar-ubar juga kayak kreator-kreator sampah gitu, sampis parah. Udahlah, gue mendingan jadi orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang ngebantu dari belakang aja lah. Bantuin doa ya. Ya nggak bantu. Ya lu kalau misalnya ada rezeki ya jangan doa aja. Terus Rezeki lu juga bukan rezeki buat lu sendiri, ada rezeki buat orang lain lah. Ya. ya. Ngomong-ngomong udah 28 menit nih. Ini terakhir kok. Ini terakhir kok. Kesan dan pesan Apa? apa Untuk dibicara apa yang sekarang sih. dibicara sekarang sih. Apa yang mau Apa yang mau pesan? pesan? Ini terakhir. Ini terakhir. Kalau kesan gue sih denger hal kayak gitu, kayak gimana ya, nama Indonesia tuh jadi jelek gitu. Jadi nama Indonesia jadi jelek karena kalau misalnya ini viral sampai ke luar negeri kan Indonesia jelek pertama, terus menurunkan image orang itu, dan apa namanya ya sampah sih, jadi sampah masyarakat gitu. Kesannya jadi kayak ini orang jadi sampah gitu, sampah masyarakat gitu. Dan untuk pesan gue sih ya untuk semua kreator yang ada di Indonesia, ya buatlah kreator-kreator yang menarik, yang kayak menghibur orang lain, acara-acara makan mukbang lah, atau kayak apa namanya mukbang, tapi mukbangnya yang makanan yang bener ya, jangan kayak kayak adalah salah satu YouTuber yang aneh makannya, yang makan bulu jem itu. Ya nggak usah dibahas, pokoknya intinya pesan gue untuk kreator-kreator di Indonesia ini, semoga hasil kreativitasnya bagus dan menarik, jangan kebanyakan prank gitu mulu, itu juga
kalau misalnya ada orang yang nggak seneng sama lu di prank kan bisa baku hantam yang ada lu. Ya udah sih Itu. intinya itu aja. Itu. Untuk yang Dan untuk yang surat-suratan itu yang gimana? surat-suratan itu gimana? Kalau yang ada coret-coretan sih mungkin nggak ada gunanya sih untuk coret-coretan kayak gitu. Ya lu nakal waktu SMA boleh, tapi nakal sewajarnya. Dan kalau misalnya kan karena setiap orang punya pendapat dan pemikirannya masing-masing berbeda-beda. Mungkin menurut gue itu nggak apa namanya nggak berfaedah gitu. Tapi menurut orang orang lain kan ada yang berbeda-beda, ada yang ya lah masih SMA ini. Ya, menurut gue sih lebih ke gak usah bajunya lu kumpulin atau enggak lu buat donasi sebanyak-banyaknya daripada lu beli pilok buat coret-coretan. Lu mendingan donasiin duit ya, lu bantuin orang-orang yang kesusahan. Udah itu aja Itu aja intinya. kok. Udah itu aja kok. Makasih kok. Ya, makasih kok udah Mau menjadi Oke. bintang mau jadi bintang tamu gua. Yo, sama-sama. Siap. Siap. Santuy. Ini kalau dapat AdSense bisa bagi Belum dua lagi, lah. masih belum masih proses anjir. Siap, siap. Oh Siap, iya, siap. Kapan gua undang lagi? Kapan Santuy. gua undang lagi lo. Oke. 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 Oke, salam kumis lu. Oke, Good salam luck, kumis, bro. Wes, salam kumis. Ya makasih Iko. Yuk. Oke.